Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami kelompok 1 dengan anggota Anissa Oktachania, Hanisri Asih, Lela Putri Anggraini, dan Muhammad Iqbal Saputra Gemasi. Mata kuliah Praktikum Biokimia Metabolisme Karnitin. Dosen Ibu Fitri Amelia, SSI, MSI, PhD. Nah, ini adalah 10 jurnal tentang karnitin yang akan kami review satu persatu. Yang pertama, pengaruh L-karnitin terhadap kadar lemak daging dan komposisi tubuh ikan patin atau Pangasius hypothalamus dengan metode HPLC, yang dimana protein akan dianalisis dengan metode semi-mikrogeldal, lemak dengan metode ekstraksi menggunakan soklet, analisis abu melalui pemanasan sampel pada suhu 600 derajat Celcius. Perannya yaitu dapat meningkatkan protein sparing action dari lemak yang terdapat di daging hati pada ikan patin. Kelebihannya menggunakan rancangan acak lengkap yang dimana terdapat 4 macam perlakuan dan pemberian dosis yang berbeda-beda, 0,00%, 0,10%, 0,18%, dan 0,29%. Selanjutnya, peranan L-karnitin pada perkembangan dan pertumbuhan larva udang galah Macrobrachium rosenbergi demand dengan metode rancangan acak lengkap dengan pemberian dosis yang berbeda-beda, 0 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm. Perannya yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan atau berat tubuh udang putih Penaeosus indicus. Kelebihannya membawa asam-asam lemak rantai panjang dari sitoplasma menuju jaringan mitokondria yang akan dimetabolisme oleh enzim beta oxidation. Selanjutnya, efek suplementasi minyak ikan lemuru dan L-karnitin dalam ransum komersial terhadap produksi dan kualitas telur burung puyuh atau Coturnix japonica. Metodenya menggunakan analisis varians, yang dimana jika hasil analisisnya memiliki pengaruh yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji kontras ortogonal. Perannya memfasilitasi transfer asam lemak rantai panjang yang terdapat di sitoplasma, sehingga mampu melintasi membran pada mitokondria menuju matriks mitokondria yang terjadi di beta oksidasi. Kelebihannya dapat meningkatkan produksi dan kualitas telur pada burung puyuh. Selanjutnya, pengaruh suplementasi minyak ikan lemuru terproteksi dan karnitin dalam ransum terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik pada pakan sapi perah laktasi menggunakan metode rancangan acak lengkap yang terdiri dari 45% jerami padi dan 55% konsentrat yang terdiri dari variabel P1, P2, dan P3. Perannya untuk membantu oksidasi asam lemak rantai panjang ke dalam mitokondria dan juga dapat merangsang tindakan penghematan protein dengan meningkatkan energi yang terjadi pada ransum basal jerami padi fermentasi. Kelebihannya mampu mengurangi konsumsi bahan kering dan bahan organik dan dapat meningkatkan nilai kecernaan pada bahan kering dan bahan organik. Selanjutnya, pengaruh suplementasi minyak ikan dan L-karnitin dalam pakan jagung kuning terfermentasi terhadap pencernaan pakan dan performa puyuh atau Coturnix japonica. Metodenya yaitu rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dengan variabel P0, P1, P2, P3, dan P4. Perannya untuk mengontrol berat telur puyuh fase produksi pada suplementasi minyak ikan tuna 4% dalam pakan. Karena disebabkan oleh minyak ikan tuna dan L-karnitin yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh, walaupun konsumsinya berkurang tetapi tidak mempengaruhi produksi telur. Kelebihannya, pada L-karnitin yang terdapat pada jagung kuning terfermentasi mampu meningkatkan HDP, sedangkan pada minyak ikan mampu menurunkan nilai konversi pakan yang terdapat di jagung kuning fermentasi. Selanjutnya, suplementasi asam lemak pupa dan prekursor karnitin dalam ransum jagung kuning terfermentasi pengaruhnya terhadap komposisi kimiawi telur puyuh. Metode rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulang. Perannya menurunkan kadar kolesterol telur puyuh dan mampu meningkatkan kadar asam lemak omega 3 dan omega 6 yang terjadi di ransum jagung kuning. Kelebihannya yaitu menurunkan kolesterol telur puyuh dari 988 menjadi 922 mg per desiliter, meningkatkan kadar asam lemak omega 3 telur dari 4
27,81% menjadi 8,40% dan kadar asam lemak omega 6 dari 27,74% hingga 37,30%. Selanjutnya, the inhibitory effect of antiretroviral drugs on the L-carnitine uptake in human placenta. Metodenya yaitu isolasi RNA, transkripsi balik, dan analisis PCR kuantitatif. Uji tetesan PCR digital, akumulasi in vitro dalam sel vivo B30, persiapan vesical membran, mikrovilosa plasma atau MPM, dan uji serapan, akumulasi ex vivo dalam fragmen pili segar dari plasma manusia, analisis radioisotop, dan analisis statistik. Perannya yaitu sebagai suplai energi sehingga memungkinkan asam lemak bolak-balik melintasi mitokondria, sedangkan kelebihannya merupakan faktor penting dalam oksidasi asam lemak. Selanjutnya, inhibited carnitine synthesis impairs adaptation to high-fat diet in L-thalassemia or Oreochromis niloticus dengan metode eksperimentasi PIS dan Zayat, di mana pengukuran parameter biokimia, ekstraksi RNA total, sintesis cDNA, dan analisis kuantitatif waktu nyata PCR, analisis statistik. Perannya untuk mempromosikan asam lemak beta oksidasi dan meningkatkan efek penghematan protein dari lipid. Kelebihannya yaitu kandungan karnitin bebas hepatik yang lebih tinggi dari aktivitas FAO. Selanjutnya, addition of L-carnitine to formulated feed improve growth performance, antioxidant status, and lipid metabolism of juvenile large mood-based Micropterus salmoides dengan metode analisis komposisi otot punggung dan hati yang dilakukan dengan metode standar, analisis parameter biokimia plasma yang dilakukan dengan menggunakan ROCHEP 800, otomatis penganalisis biokimia. Selanjutnya, analisis statistik, yaitu dengan ANOVA satu arah menggunakan Duncan's uji rentang ganda sebagai desain blok lengkap acak di SPSS 18.0. Kemudian perannya untuk transportasi asam lemak dari sitosol ke dalam matriks mitokondria, mempromosikan beta oksidasi rantai yang panjang asam lemak sehingga dapat menyediakan energi untuk ikan. Kelebihannya menambah berat badan dan efisiensi base berbasis hidrat. Selanjutnya yaitu effects of dietary fish oil replacement by soybean oil and L-carnitine supplementation on growth performance, fatty acid composition, lipid metabolism, and liver health of juvenile large mood-based Micropterus salmoides dengan metode standar. Analisis parameter biokimia plasma diukur dengan menggunakan biokimia otomatis, yang dimana kapasitas antioksidan hati dan pengukuran aktivitas CPT1 dengan ultra-2x10 yang dilengkapi dengan menggunakan S10N 10GST, analisis histologi hati, ekstraksi RNA, dan analisis PCR real time. Perannya untuk mempromosikan asam lemak beta oksidasi dan meningkatkan efek penghematan protein dari lipid. Kelebihannya untuk mengurangi konsentrasi LC pupa jaringan. Selanjutnya, ini adalah analisis metode yang lebih bagus, yaitu pada metode yang digunakan dalam jurnal internasional, yang dimana metode analisis asam lemak dengan metode standar, analisis parameter biokimia plasma diukur dengan menggunakan biokimia otomatis, kapasitas antioksidan hati dan pengukuran aktivitas CPT1 dengan ultra-2x10 yang dilengkapi dengan menggunakan S10N 10GST, analisis histologi hati, ekstraksi RNA, dan analisis PCR real time. Ini adalah kepustakaan dari review jurnal tersebut. Sekian dari materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mohon saran dan kritiknya ya guys. Have a nice day. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.